Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci mau hadir dalam hati kami, agar firman yang akan kami pelajari, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 6 Juli 2022. Allah mendengar doa orang yang kecewa. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 22. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Janganlah kecewa karena tampaknya hati Anda keras. Setiap rintangan, setiap musuh dari dalam hanya menambah perlunya Kristus bagi jiwa. Ia datang untuk mengambil hati batu dan menggantikan dengan hati daging. Pandanglah Dia untuk memperoleh kasih karunia khusus untuk menaklukkan kesalahan-kesalahan Anda yang aneh itu. Mintalah bantuan dari Juru Selamat untuk mengorbankan setiap berhala dan menjatuhkan setiap dosa kesayangan. Biarlah mata iman melihat Yesus berdiri di hadapan takhta Bapa, menunjukkan bekas luka di tangannya, memohon demi keselamatan Anda. Percayalah bahwa kekuatan datang dari Juru Selamat Anda. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 134 dan 135. Penolakan pertama akan bujukan Roh Suci akan membuka jalan penolakan kedua. Dengan demikian, hati dikeraskan dan hati nurani pun lenyap. Sebaliknya, setiap perlawanan terhadap cobaan akan memudahkan perlawanan berikutnya. Setiap Anda menyangkal diri akan memudahkan penyangkalan berikutnya. Setiap meraih kemenangan akan mempersiapkan jalan kemenangan gemilang. Setiap melawan cobaan, setiap menyangkal diri, setiap menaklukkan dosa adalah menabur benih untuk hidup kekal. Setiap tindakan mengasihi orang akan menghasilkan kekuatan rohani yang baru. Dengan tangan terulur, ia menunggu menyambut anak yang hilang. Pergilah kepadanya dan nyatakanlah kepadanya tentang kegagalan dan kesalahan Anda. Mintalah kepadanya kekuatan untuk ikhtiar yang segar. Ia tidak pernah mengecewakan dan melecehkan keyakinan Anda. Pencobaan akan menerpa Anda. Dengan demikian, Tuhan menghaluskan kekasaran dari perilaku Anda. Janganlah bersungut. Anda akan mempersukar cobaan jika Anda mengeluh atau tidak puas. Hormatilah Allah dengan penyerahan sukacita. Sabarlah menanggung tekanan. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 116 dan 117. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita kecewa? Banyak penjelasan yang kita boleh dapat. Tetapi, mari kita lihat apa yang Roh Nubuat nyatakan.
Di dalam Signs of the Times, Juni 1884, paragraf pertama menyatakan, banyak orang yang dengan tulus mencari kekudusan hati dan kemurnian hidup menjadi bingung dan putus asa. Mereka terus-menerus melihat kepada diri mereka sendiri dan meratapi kurangnya iman mereka. Dan karena kekurangan ini, mereka merasa tidak bisa menuntut berkat Allah. Orang-orang ini salah mengira perasaan sebagai iman. Mereka berpaling dari kesederhanaan iman yang sejati dan dengan demikian membawa kegelapan besar ke dalam jiwa mereka. Inilah penyebab kekecewaan kita. Kita terus-menerus melihat kepada diri sendiri, apalagi melihat kurangnya iman kita, sehingga membuat kita merasa tidak layak untuk menerima berkat Allah. Kita andalkan perasaan dan mengira perasaan itu iman. Padahal bukan. Perasaan bukanlah iman. Perhatikan nasihat roh nubuat berikut ini dan masih dalam artikel yang sama, Signs of the Times, 19 Juni 1884, kita baca paragraf kedua. Kadang-kadang perasaan yang mendalam akan ketidaklayakan kita akan mengirimkan sensasi teror ke seluruh jiwa. Tetapi ini bukan bukti bahwa Allah telah berubah terhadap kita atau kita terhadap Dia. Kita mungkin tidak merasakan kedamaian dan sukacita hari ini seperti yang kita rasakan kemarin. Tetapi dengan iman, kita harus menggenggam tangan Kristus dan mempercayai Dia sepenuhnya dalam kegelapan seperti dalam terang. Semoga kita makin mengerti bahwa perasaan itu bukan iman. Dan bahkan perasaan itu bukanlah penghalang untuk kita bersekutu dengan Bapa di dalam doa. Dalam susah maupun senang, kita dapat menggenggam tangan Yesus. Bersatu dengannya, maka persatuan dengan Bapa menjadi milik kita. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 208, paragraf pertama. Janganlah kecewa karena tampaknya hati Anda keras. Setiap tantangan, setiap musuh dari dalam hanya menambah perlunya Kristus bagi jiwa. Ia datang untuk mengambil hati batu dan menggantikan dengan hati daging. Jadi, kalau kita bingung, putus asa, sedih dan kecewa, jangan lihat kepada diri sendiri. Kita akan semakin depresi jika kita melihat kepada diri sendiri. Kita harus melihat kepada Yesus, sebab semua rintangan tersebut hanya menambah perlunya Kristus bagi jiwa kita, dan itulah pentingnya kita banyak berdoa. Karenanya, apakah kita bingung, putus asa, sedih dan kecewa, jangan lalai berdoa. Sebab dalam Prayer halaman 181 paragraf keempat menyatakan, waspadalah bagaimana Anda mengabaikan doa rahasia dan mempelajari firman Allah. Doa dan firman Allah adalah senjatamu melawan Dia yang berusaha menghalangi kemajuanmu ke surga. Pengabaian pertama dari doa dan belajar Alkitab membuat pengabaian yang kedua lebih mudah. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata, penolakan pertama akan bujukan Roh Suci akan membuka jalan penolakan kedua. Dengan demikian, hati dikeraskan dan hati nurani pun lenyap. Oleh sebab itu, saat kita kecewa, banyak berdoa, sebab Allah mendengarkan. Kita mungkin mengira Allah tidak mendengar, tapi sebenarnya Allah mendengarkan. Itulah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Di dalam Mazmur 31 ayat 23 dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Daud menyangka bahwa dia telah terbuang dari hadapan Allah. Tetapi sebenarnya tidak. Sesungguhnya Allah mendengarkan seruan Daud minta tolong. Karenanya, iman dan doa harus berjalan beriringan.
dia yang percaya, biarlah dia berdoa. Dan dia yang berdoa, biarlah dia percaya. Karena doa yang beriman adalah doa yang menang. Ingat, iman bukan perasaan, dan perasaan bukan iman. Karenanya, jangan berdoa karena perasaan. Kalau lagi senang berdoa, tapi kalau lagi kecewa tidak berdoa. Berdoalah karena iman, maka apakah susah ataupun senang, kecewa atau tidak kecewa, kita tetap berdoa sebab kita percaya. Apakah yang perlu kita percayai? Bukan hanya Allah mendengar, tetapi terlebih lagi. Di dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 208 paragraf pertama menyatakan, biarlah mata iman melihat Yesus berdiri di hadapan tahta Allah, menunjukkan bekas luka di tangannya, memohon demi keselamatan Anda. Yesus berdiri di hadapan Bapa sebagai imam besar kita, pengantara kita satu-satunya kepada Bapa. Dan doa-doa kita dapat diterima oleh Bapa hanya bila kita sampaikan kepada Yesus. Sebab hanya Yesus yang dapat mendekat kepada Bapa. Karena hanya Yesus yang mempunyai darah dan dupa, yaitu jasa-jasa pendamaiannya. Itu sebabnya Yesus menunjukkan kepada Bapanya bekas luka di tangannya. Itulah tanda pendamaian itu. Oleh kematiannya di kayu salib, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Karenanya, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan hanya suara Yesus yang Bapa selalu dengar. Kita harus percaya akan hal ini saat kita berdoa. Oleh sebab itu, di dalam Review and Herald, Mei 3, 1881, paragraf ke-12 dikatakan, doa harian sama pentingnya untuk pertumbuhan dalam kasih karunia dan bahkan untuk kehidupan rohani itu sendiri, seperti halnya makanan duniawi untuk kesejahteraan fisik. Kita harus membiasakan diri untuk sering mengangkat pikiran kepada Allah dalam doa. Jika pikiran mengembara, kita harus membawanya kembali. Dengan usaha yang gigih, kebiasaan akhirnya akan membuatnya mudah. Kita tidak dapat untuk sesaat pun memisahkan diri kita dari Kristus dengan aman. Doa adalah nafas jiwa. Doa adalah rahasia kuasa rohani. Jika kita mau kerohanian kita hidup, maka kita harus bernafas, kita harus berdoa. Layaknya tubuh agar sehat dan bertumbuh, harus makan, demikian juga tubuh rohani kita harus makan, yaitu dengan berdoa. Biasakan berdoa kepada Bapa kita yang di surga, dan itu oleh karena Kristus bersama kita. Tidaklah aman bila memisahkan diri dari Kristus, meski hanya sesaat saja. Kita harus bersama Yesus setiap saat jika mau aman. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Usaha gigih kita untuk kembali bukan karena kuat kuasa kita, namun karena kita bersama Kristus. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, di dalam prayer halaman 37 paragraf pertama dikatakan, jika kita datang kepada Allah, merasa tidak berdaya dan bergantung sebagaimana adanya kita, dan dalam rendah hati, iman yang tulus dan berharap menyatakan segala keperluan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan yang tiada batasnya, yang melihat segala sesuatu di dalam penciptaan, dan yang memerintah segala sesuatu menurut kehendak dan firman-Nya, Dia dapat dan akan mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya itu. Renungan hari ini berkata, jangan bersungut bila menghadapi rintangan dan tantangan, sebab persungutan hanya akan mempersukar cobaan kita. Jika kita bersungut, kita tidak menghormati Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Hormatilah Allah dengan penyerahan sukacita. Datang kepadanya dalam doa dan hanya melalui anak tunggalnya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci mau hadir dalam hati kami, agar kami boleh selalu datang kepadamu dalam doa melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Biarlah iman kami bertumbuh selalu dalam Yesus, dan tolong kami agar selalu bersuka cita, tidak bersungut, apapun tantangan kehidupan yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa permohonan kami. Terima kasih untuk janji-janji yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa kami telah menerimanya. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu, dan kami akan menerima berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.